lupa like, comment, and subscribe. Halo car radio lovers, kembali lagi bareng gue TDJL di channel YouTube Niki Motor. Teman-teman, gue di dalam mobil Alphard ANH30 ya. Nah, di mobil Alphard ANH30 ini teman-teman, kita mulai mencoba satu konsep di mana premium sound dalam arti kata sesungguhnya ya. Artinya ada surround systemnya gitu. Yang mana itu bermula dari DSP-nya Selo Magic 8.8 NB ya. Premium sound itu bukan sekedar hanya speakernya banyak teman-teman, tapi speakernya banyak itu bisa di-assign tugasnya masing-masing, yaitu ada front speaker, ada center speaker, ada surround speaker, sama subwoofer. Nah, DSP yang mempunyai kemampuan untuk memecah channel stereo menjadi surround itu, yaitulah DSP Premium Sound ya. Jadi ini salah satunya yang terdapat di dalam Selo Magic 8.8 NB. Ya, jadi seperti video yang pernah gue bahas tentang DSP ini ya, kita memang pengen explore terus ya, kemampuan DSP ini bisa sampai kemana. Nah, ceritanya begini teman-teman, jadi si owner datang pengen pakai audio yang branded lah ya, yang seri agak atas ya gitu ya, mungkin bukan seri yang paling atas. Dengan catatan satu teman-teman, ini ownernya ini anti mainstream ya, anti mainstream artinya ya nggak selalu ikut-ikutan orang pakai apa dia pakai apa gitu, termasuk anti mainstream ya. Jadi datang satu yang paling tertarik adalah speaker Hertz Mille Legend ya. Beliau ini juga penonton channel YouTube Niki Motor ya teman-teman. Jadi Niki Motor sering pakai barang apa dia tahu banget gitu ya. Jadi saat konsultasi itu ya tercetuslah ya kepengenannya pakai Hertz Mille Legend. Ya kita mulai mengakomodir ya. Tapi pengen juga penasaran juga dengan suaranya Blam Audio gitu ya. Akhirnya kita kasih sebuah solusi gitu ya. Solusinya karena ini mobil premium sound juga dan kita memang lagi berhasrat juga untuk mengeksplor si premium sound ini, dual seat listening position ini bagaimana sih gitu kan. Nah, pada normally kita nggak akan rekomendasi DSPM saat customer sudah pengen pakai yang speaker yang seri agak atas gitu. Tapi karena kita udah coba ngulik ya DSPM ini, kita pede aja mencoba mengajukan speknya memakai DSPM Selo Magic 8.8 NB gitu. Nah, jadilah sistemnya speaker front end-nya itu memakai 3-way dari speaker Hertz Mille Legend ya. Second row-nya memakai dari Blam Audio Signature S165.100 mg ya. Jadi tweeternya bahannya metal dome, front end-nya soft dome, tengahnya metal dome. Menarik gak teman-teman? Jadi itu akan terjadi kombinasi yang unik ya gitu ya. Nah, subwoofernya ownernya pengen memakai Audition karena sering banget lihat Niki Motor nih masang subwoofer Audition. Saking penasarannya ya, jadi sampai diputuskan pakai Audition juga. Tapi kita kasih yang 10 inch ya teman-teman, karena di belakang Alphard ANH30 itu ada konsol yang bisa kita bikinin box dengan rapi di situ ya. Jadi diputuskanlah pakai Audition APS 10D ya. Nah, untuk amplifiernya yaitu 2 buah Selo Magic 8.8 NB ya, yang built-in dengan power masing-masing 8 channel ya, plus 1 buah monoblock untuk ngangkat subwoofer gitu. Dan juga tidak lupa ya, front center sama rear surround field-nya juga kita ajukan pakai seri dari Blam Audio ya, yang senternya memang Blam mengeluarkan speaker driver tunggal ya, bisa digunakan untuk center speaker. Kebetulan ANH30 ini udah punya tempat center speaker teman-teman, tapi dia kosong ya, belum ada isinya. Oke. Nah, untuk surround-nya kita custom di belakang memakai Blam yang live LFR 52 ya. Dia udah ada housingnya, tinggal kita customize sehingga mountingnya kuat ya. Di bawah jalan pun aman gitu. Nah, itu dari segi perangkat barangnya ya teman-teman. Tidak lupa mobil ini juga tentunya dipasangin sama peredam ya. Tentu sesuai standar kita ya. Untuk dinding kita pasang dengan 3 layer, 3 sisi ya, 3 bagian. Untuk flooring sama quarter ya tentu saja semua cukup 1 layer aja gitu. Nah, pada kesempatan ini gue pengen ngebahas lebih detail ya tentang Magic 8.8 NB ini ya. Jadi seperti yang gue sebutkan tadi, kita memberanikan diri memakai DSP ini untuk mengangkat speaker yang seri-seri signature ya. Jadi Mille Legend itu udah top of the line-nya Hertz ya. Sama Blam Signature ini udah seri signature-nya gitu, udah made in France ya, serinya cukup tinggi ya. Biasanya speaker ini membutuhkan power yang cukup gede ya untuk dia bisa
keluar dengan optimal gitu ya. Nah, kenapa kita bilang memberanikan diri? Karena beberapa kali kita coba DSP-M ini, kita merasa kok power si DSP-M ini kok bagus banget gitu. Kita merasa dia powerful gitu. Dan dia bisa clean dan bisa punya kontrol yang bagus terhadap speaker. Jadi why not ya kita mencoba, karena selama ini kita memang jarang ya menemukan DSP-M kecuali yang brand-brand sekaliber Helix ya, Audition, ya, macam yang powernya memang sudah kuat juga gitu ya. Tapi banyak juga DSP-M yang tidak terlalu gesit dan tidak terlalu powerful untuk mengangkat speaker-speaker yang kelas atas gitu. Tapi kebutuhan instalasi mobil sekarang ini orang udah nggak mau banyak-banyak perangkat gitu. Jadi kita sangat merindukan ya ada sebuah DSP-M yang powernya sangat-sangat bagus, yang sehingga kita bisa agak melupakan nih power-power eksternal gitu ya. Jadi tuntutan demand-nya customer sekarang di industri car audio teman-teman, yaitu bagaimana meminimalkan space ya, meminimalkan perangkat. Nah, kalau kita mempunyai satu perangkat yang cukup istimewa ya untuk menggantikan begitu banyaknya perangkat, why not kita coba ya. Memang kita perlu explore lebih lanjut hasilnya bagaimana segala macam. Tapi di mobil ini gue sungguh merasakan DSP-M ini sangat worth it loh, powernya kuat sekali gitu ya. Dan dia nggak kalah sama dynamicnya si power eksternal gitu yang powerful, yang gede gitu ya. Dia dengan cukup satu perangkat yang kecil tapi bisa meladenin speaker seri atas gitu. Jadi ya ini baru sih ya, maksudnya ditambah lagi dengan fitur-fitur yang di dalamnya yang ya gue udah pernah bahas juga ya, tapi di video kali ini gue pengen pertegas lagi ya, karena ada beberapa item di DSP Celo Magic 8.8 NB ini yang memang didesain untuk masa depan audio ya. Masa depan audio adalah bukan seperti kayak zaman dulu lagi kita hanya tuning enak di satu tempat gitu ya, di tempat lain sacrifice-nya banyak gitu. Nah, di Magic 8.8 ini punya magic buttonnya gitu yang bisa mengkalibrasi posisi duduk sehingga kita duduk di kanan dan di kiri itu hasil suaranya sama teman-teman. Bahkan bisa mengkalibrasi suara yang sama untuk seluruh tempat duduk di mobil ya. Tentunya memang nggak gampang ya bikinnya teman-teman. Kita aja masih mengeksplor terus bagaimana mengoptimalkan DSP ini sehingga customer bisa dapat full benefit dari kemampuan DSP ini gitu. Tuningnya pun harus menggunakan mic array yang cukup proper ya. Kalau saya sendiri saya menggunakan 2 set mikrofon yang masing-masing punya 4 mic ya. Saya taruh di bangku kanan 4 mic, taruh di bangku kiri 4 mic, sehingga kedua bangku ini, kedua posisi ini bisa terkalibrasi dengan baik waktu kita ngukur gitu ya hasil suara. Jadi sehingga kita bisa optimalkan fitur-fitur yang terdapat di DSP ini dengan baik gitu. Satu, dia punya magic button yang bisa mengkalibrasi center stage ya, sehingga speaker kiri dan kanan tidak perlu di delay lagi gitu. Kita cukup mendelay center speaker sehingga suara center image-nya itu bisa dapat di center. Jadi tanpa magic button ini hal yang tidak mungkin teman-teman. Ya bisa, tapi kita melakukan secara konvensional ya, yaitu kita mendelay speaker kanan, bukan mengkalibrasi mereka dengan center speaker gitu. Nah, itulah kelebihan pertama ya. Kelebihan kedua teman-teman, dia bisa mendapatkan efek reverberation yang lebih roomy gitu, yang lebih seperti hall gitu ya, karena dia punya modul surround-nya gitu, sehingga waktu kita setting kita bisa aktifkan mode surround-nya, sehingga speaker surround itu benar-benar dia hanya menyuarakan ambience aja gitu. Jadi nggak ada suara vokal lagi. Jadi dia tidak bunyi seperti speaker depan gitu. Intinya begitu. Bunyinya lain sendiri lah gitu ya. Agak susah jelasinnya, tapi teman-teman harus coba dengar sendiri ya. Itu kemampuan kedua ya. Nah, kemampuan ketiga, dia punya fitur bass boost yang sangat intelijen yang bisa mendeteksi volume rendah ya. Jadi saat bass boost itu kita gedein volumenya, dia tidak menjadi bumi atau mengganggu atau bassnya jadi kegedean banget. Dia hanya bekerja di saat volume kita main rendah gitu. Jadi kan asik banget. Biasanya kalau kita udah kecilin volume ya, bassnya udah mulai hilang tuh pelan-pelan. Sampai titik tertentu bassnya udah nggak kedengaran. Nah, kalau kita aktifin bass boost di DSP ini, itu bassnya akan di-maintain terus sampai di volume paling kecil gitu. Jadi itulah spesialnya teman-teman. Itu yang memang dibutuhkan orang gitu ya, dibutuhkan user gitu. Jadi memang diakomodir di DSP ini gitu. Nah, yang keempat teman-teman, ya seperti yang saya find out di mobil ini, saya mencoba menggunakan Magic 8.8 NB ini untuk mengangkat speaker-speaker yang tadinya mungkin saya nggak sarankan untuk angkat pakai DSP-M ya, karena ini udah seri signature, udah seri tinggi gitu ya. Biasanya kalau pakai Helix pun saya sarankan udahlah lu main sampai live aja lah gitu.
Kalau Blam main sampai seri live aja lah. Kalau mau seri atas jangan pakai DSP-M lah, pakai external ampli gitu ya. Tapi kali ini kita mencoba gitu ya. Ternyata memang hasilnya gila sih, memang gila. Definisi detail-detail tonalnya itu benar-benar keluar seperti kita menggunakan external amplifier. Jadi ini bukan promosi, tapi ini cuman sharing aja kegembiraan kita, sehingga kita besok-besok udah berani nih merekomendasi DSP-M ini menggunakan speaker-speaker yang kelas atas sekalipun gitu ya. Tapi ya mungkin ya kita coba satu persatu, satu step gitu ya. Mungkin kalau terlalu jomplang banget sampai yang speaker terlalu tinggi banget, ya bukan nggak sanggup sih, tapi mungkin ownernya juga gengsinya juga nggak mantep gitu ya. Namanya car audio kita fair-fairan aja teman-teman. Ada masalah pride juga ya, tapi kalau misalnya usernya itu benar-benar hanya mikirin fungsional gitu ya, saya sangat berani merekomendasikan DSP ini, karena apalagi dia punya sistem surround ini yang DSP lain sampai sekarang sih ya mungkin saya bisa bilang belum memiliki yang seperfect ini gitu fiturnya gitu ya. Mungkin ada yang punya tapi penggunaannya sama ininya tidak dipikirkan secara fungsional, secara user gitu kan. Pada kesempatan ini gua acungin jempol desainernya Pak Nathan Budiono. DSP-M ini benar-benar kita berani rekomendasi ya. Jadi kalau kita rekomendasi satu produk, muka kita nih yang taruh di depan nih ya kan. Jadi bagus atau enggaknya produk itu yang kena kita gitu. jadi kita sangat hati-hati dalam merekomendasikan spek, karena kita bertanggung jawab sampai spek itu terpasang di mobil dan dicuning sampai selesai, sampai digunakan sama user, bahkan sampai barang itu dicopot lagi dari mobil gitu. Ya itu tugas kita memang. Nah oke teman-teman, by the way di mobil ini si Magic 8.8 NB ini memiliki 4 preset ya. 4 preset, jadi sesuai request sama ownernya. Yang pasti default presetnya adalah 2. Yang satu adalah dual seat listening position without surround. Satu lagi adalah dual seat listening position with surround ya. Itu ada 2 ya. Yang ketiga ownernya request one seat position ketika si owner lagi duduk di depan kiri ya, karena mobil ini selalu pakai supir, pakai driver, jadi ownernya ini sering juga duduk di depan kiri. Jadi satu preset depan kiri, satu preset lagi adalah tempat saya duduk sekarang ini, yaitu penumpang tengah kiri ya. Ini yang menjadi sweet spotnya. Jadi saya jelaskan bahwa dual seat sama one seat memang ada perbedaan. Silakan nanti dinilai sendiri perbedaan suaranya. Syukur-syukur kalau ini apalagi berbeda posisi ya, antara depan belakang ya. Karena waktu kita menyeting dual seat atau all seat ya, itu kan pasti ngambil average-nya ya dari semua tempat duduk. Tapi tatkala kita duduk sendiri, tempat lain kan nggak ada orang ya. Lebih baik kan memfokus ke sini gitu. Jadi that's why saya tetap masih kasih preset yang single seat tuning gitu, supaya owner itu bisa mendapatkan benefit full dari si DSP ini. Kebetulan cara ganti presetnya juga sangat simple, hanya pencet tombol kan kita bisa mendengar suaranya dia lagi berada di preset berapa gitu. Sama head unitnya teman-teman, karena kita nggak mau ganti head unit depan ya, OEM-nya kita tetap pertahankan. Kita tambahin satu buah add-on high-res player dari Alpine ya. Ini UTX M06 ya, sebagai center hub media playernya. Jadi ownernya juga nggak nyetir biasanya di mobil ini, jadi enak banget sih pakai handphone, tinggal Bluetooth streaming ke UTX gitu ya. Sedangkan outputnya ke dual DSP Magic 8.8 NB ya, sehingga surround systemnya dapet deh pokoknya. Beranilah kalau kita ngomong mau melawan high-end system tapi OEM dari produk mobil apapun, kita berani adu, ini jauh lebih bagus gitu. Nah teman-teman, sekian dulu reviewnya teman-teman. Kalau buat Anda yang tertarik dengan konsep audio seperti ini ya, silakan langsung kontak ke Niki Motor. Kita bisa jelaskan dan mungkin kita bisa kasih dengar experience-nya seperti apa saat di mobil ya. Dan kita punya solusi yang sangat luas untuk mengcompile sistem ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang Anda punya, yang Anda miliki. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya mohon pamit, kita ketemu lagi di video berikutnya. See you, dah.